Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Wassalatu wassalamu alaihi wa ala alihi wa ikhwanih. Amma ba'd. Sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita melangkah ke materi yang ke-19 yang kita beri judul jenis-jenis sujud yang disyariatkan. Sujud merupakan gerakan yang memposisikan tubuh, menunduk dan menempelkan beberapa bagian tubuh ke lantai atau ke tanah. Ini jelas, sujud adalah kata yang sudah diketahui oleh kaum muslimin, dan sujud ini adalah posisi terdekat kita kepada Rabb kita, kepada pencipta kita Allah Subhanahu wa taala. Bagian-bagian tubuh sebelumnya sudah kita bahas yang menempel ke lantai atau ke tanah saat sujud, yaitu kening kita, dahi, dan juga ujung hidung. Kemudian kedua telapak tangan kita kanan dan juga kiri. Kemudian lutut kita kiri dan juga yang kanan, dan juga jari-jari kaki mengarah ke kiblat. Ini adalah rukun sujud tersebut, dan kita sujud harus dengan sempurna dengan anggota tubuh yang kita sebutkan tadi. Kemudian posisi sujud menunjukkan kerendahan seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala, di hadap pencipta kita Allah. Kemudian sujud kita lakukan semata-mata hanya kepada Allah. Jadi kita tidak boleh sujud kepada makhluk, baik beliau pemimpin terbesar ataupun raja. Kita tidak boleh sujud kepada makhluk. Jadi sujud ini adalah salah satu ibadah yang hanya boleh kita lakukan kepada Rabb kita, kepada pencipta kita Allah Subhanahu wa taala. Dan sujud juga sebelumnya juga kita bahas merupakan rukun dari rukun-rukun salat. Dan jika rukun ini tertinggal baik dengan sengaja ataupun lupa, dan juga tidak dengan sengaja, maka ibadah tersebut akan batal. Jadi sujud ini merupakan rukun. Jadi rukun jika tertinggal sengaja, tidak sengaja, tidak tahu ilmunya juga, solatnya juga akan batal. Inilah pendapat terkuat di kalangan para ulama. Kemudian pada pertemuan ini kita akan membahas jenis-jenis sujud yang disyariatkan. Jenis sujud yang disyariatkan ada 4. Yang pertama adalah sujud rukun salat. Itu jelas. Yang kedua sujud sahwi, sujud karena lupa atau ada penambahan atau pengurangan ataupun ragu ketika melaksanakan salat. Kemudian yang ketiga sujud tilawah. Ini sujud karena mendengar ataupun membaca Al-Quran yang ada ayat sajadah. Nanti akan kita jelaskan. Kemudian yang keempat adalah sujud syukur. Kemudian kita akan membahas satu demi satu. Yang pertama adalah sujud rukun dalam solat. Sujud rukun dalam solat adalah sujud yang dilakukan pada setiap rakaat dalam solat. Jelas, setiap rakaat kita 2 kali sujud. Maka ini merupakan rukun, baik itu solat wajib ataupun solat sunnah. Ketika kita melakukan sujud pada setiap rakaat solat, baik pada sujud yang pertama ataupun yang kedua, itu juga ada bacaan-bacaan atau zikir yang ma'thur yang datang dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti subhana rabbiyal a'la, atau dalam riwayat lain disebut subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, dan juga disebutkan dalam hadis Huzaifah, beliau berkata annahu sallallahu alaihi wasallam fakana yaqul fi ruku'ihi, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ruku
beliau membaca subhana rabbiyal azim ketika ruku. Wa fi sujudihi, dan ketika sujud subhana rabbiyal a'la, yaitu maha suci Allah Tuhanku yang maha tinggi. Ini yang kita baca pada ketika ruku. Inilah yang disebut dengan ruku pertama yang disyariatkan, dan mayoritas kaum muslimin memahami dan juga mengetahui sujud rukun dalam salat. Kemudian kita tidak berpanjang dalam hal ini karena waktu kita sedikit. Kemudian kita akan membahas rukuk yang kedua, sujud, maksudnya sujud yang kedua, bukan rukuk yang kedua, sujud sahwi. Sujud sahwi berasal dari dua kata, sujud dan juga sahwi. Sahwi itu berasal dari kata bahasa Arab saha yashu sahwan, artinya lupa atau lalai. Secara bahasa as-sahwu artinya lupa sesuatu dan lalai tentangnya, serta condongnya hati dari suatu hal ke hal yang lain, maksudnya ragu. Jadi intinya secara bahasa sahwi itu adalah lupa, lalai, atau bisa juga kita artikan sebagai ragu. Sedangkan sujud sahwi yang disyariatkan adalah sujud karena ada tambahan atau ada kekurangan ataupun ragu ketika solat. Sujud sahwi disyariatkan berdasarkan sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza nasiya ahadukum falyasjud sajadatain." Jika kalian lupa, maksudnya salah seorang di antara kalian lupa dalam solatnya, maksudnya lupa rukun, ketinggalan. Seorang solat membaca Al-Fatihah dan sebelum ruku dia langsung i'tidal, jadi ruku tersebut ketinggalan. Jadi itu harus kita ganti. Kalau dia berbentuk rukun harus diganti. Kemudian nanti juga di akhir dia bersujud, namanya sujud sahwi. Hadis ini diriwayatkan al-Imam Muslim. Maksudnya kita sujud di sini falyasjud sajdatain, maka hendaklah dia dua sujud. Para ulama juga sepakat bahwa sujud sahwi disyariatkan. Ini ijma' ulama. Sujud sahwi itu disyariatkan karena berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian muncul pertanyaan, kapan disyariatkan bagi kita sujud sahwi? Dalam buku Dalil Muslim karya Fahad Salim Bahammam menjelaskan dalam bukunya, sujud sahwi dilaksanakan pada kondisi berikut. Yang pertama, jika ketika solat seseorang menambah jumlah ruku atau sujud. Ruku dan sujud merupakan rukun solat. Atau lupa berdiri dan juga duduk di antara dua sujud, dia lupa. Itu merupakan semuanya rukun dari rukun-rukun solat. Disebabkan lupa atau salah, maka dia harus melakukan sujud sahwi. Kita ulangi, jika yang lupa tadi merupakan rukun, itu harus diulangi kembali, dan di akhir kita melakukan sujud sahwi. Kemudian kondisi kedua, beliau menjelaskan, jika salah satu rukun dalam solat tertinggal, maka dia harus melakukan rukun itu dan melaksanakan sujud sahwi di akhir solat. Ini jelas. Jika yang kita tinggalkan tadi rukun, maka itu harus diulangi kembali. Karena rukun itu tidak akan membuat sah solat kita kalau tidak diulangi jika dia lupa. Karena rukun beda dengan wajib solat. Wajib solat bisa ditutupi dengan sujud sahwi saja, tidak harus diulangi. Adapun rukun harus diulangi. Kemudian yang ketiga, beliau menjelaskan, jika dalam solat seseorang meninggalkan salah satu kewajiban di dalam solat karena terlupa atau tidak sengaja, misalnya meninggalkan tahiyat awal, maka dia harus melakukan sujud sahwi. Kemudian yang ketiga ini kita katakan, dan sebelumnya kita pelajari bahwasanya tahiyat awal dalam solat itu bukanlah rukun solat, akan tetapi dia merupakan wajib dari wajib solat. Wajib solat seperti tasyahud awal. Seseorang umpamanya dalam solat sunnah, dia solat di rumah ataupun solat wajib. Kita contohkan solat wajib.
seseorang solat bersama imam, dan imamnya itu ketika mau tasyahud awal, setelah sujud kedua, dia langsung berdiri ke rakaat ketiga solat zuhur umpamanya. Maka ketika dia sudah berdiri sempurna dan mulai membaca, maka dia tidak dibolehkan lagi untuk kembali duduk. Maka apa yang dia lakukan? Itu tidak perlu dia ulangi tasyahudnya, akan tetapi di akhir solat dia harus sujud sahwi. Kemudian kondisi keempat, beliau menjelaskan jika seseorang ragu akan jumlah rakaat dalam solatnya, maka ingatlah jumlah mana yang paling diyakini, atau lebih diutamakan jumlah yang paling sedikit. Setelah itu dia harus melakukan sujud sahwi. Di sini jelas, nanti akan kita jelaskan ada perselisihan di kalangan para ulama tentang sujud sahwi, kapan kita lakukan sebelum salam dan kapan dilakukan setelah salam. Kemudian cara sujud sahwi. Caranya bagaimana kita bersujud sahwi? Sujud sahwi adalah sujud dua kali dengan diselingi oleh duduk di antara dua sujud. Seperti sujud dalam duduk dalam solat kita, duduk di antara dua sujud, duduk iftirash. Kita menduduki kaki kiri dan kaki kanan kita dirikan dan menghadap kiblat, jari-jarinya menghadap kiblat. Kemudian waktu sujud, ada dua waktu sujud sahwi dan dibolehkan memilih salah satunya. Ini yang akan kita jelaskan nanti. Yang pertama sebelum salam, dan setelah tasyahud akhir, kemudian sujud dan membaca salam. Sebelum salam ketika sudah membaca tasyahud akhir, membaca at-tahiyat dan juga salawat kepada Rasulullah, dan juga telah membaca doa-doa dan sejenisnya, kemudian kita sujud. Bacaannya sama dengan bacaan sujud seperti biasa. Kemudian kita takbir, duduk di antara dua sujud, kemudian sujud kembali, kemudian baca zikir sujud, kemudian bangkit dari sujud dan bersalam dua kali. Ini yang pertama, sebelum salam. Kemudian yang kedua, setelah membaca salam dan mengakhiri solatnya dengan salam, kemudian sujud, lalu kembali membaca salam. Ini bentuk yang kedua. Jadi kita sujud sahwi setelah salam. Adapun bacaan ketika sujud sahwi adalah sama seperti bacaan sujud ketika solat fardu maupun solat sunnah. Baiklah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini kita katakan tadi ada dua waktu sujud. Kapan kita sujud sebelum salam dan kapan kita sujud setelah salam? Syekh Ibnu Utsaimin menjelaskan kepada kita tentang ini dengan jelas. Beliau mengatakan kita sujud sahwi sebelum salam ada dua hal atau dalam dua kondisi. Yang pertama, ketika kita kurang, maksudnya dalam keadaan kurang, tidak membaca al-wajibat, umpamanya wajib-wajib salat, seperti ketika ruku tidak membaca subhana rabbiyal azim sekali, itu adalah kekurangan dalam salat. Maka kita salam, maksudnya sujud sahwi sebelum salam. Ini kondisi pertama. Kemudian yang kedua, kita sujud sahwi maksudnya sebelum salam jika kita ragu menentukan kita sudah berapa rakaat salat. Sudah berapa rakaat salat. Akan tetapi kita tidak mengetahui mana yang lebih dekat, mana yang lebih rajih di antara rakaat tersebut. Contoh, ragu antara 2 rakaat atau 3 rakaat. Maka kita ambil rakaat yang paling sedikit. Kita ambil rakaat yang paling sedikit, kemudian kita sujud sahwi sebelum
salam. Ini dua kondisi kita sujud sahwi sebelum salam. Yang pertama kita katakan tadi, jika kekurangan dari wajib-wajib solat seperti membaca subhana rabbiyal azim atau tasyahud awal tadi, tasyahud awal lupa, maka itu sujud sahwinya sebelum salam. Kemudian kondisi kedua adalah kita ragu jumlah rakaat solat, apakah sudah 3 rakaat atau 4 rakaat, maka kita ambil rakaat yang paling sedikit, kemudian kita sujud sahwi sebelum salam. Kemudian kapan kita sujud sahwi setelah salam? Itu juga dalam dua kondisi. Yang pertama adalah ada tambahan dalam rukun-rukun solat, seperti dalam satu rakaat dia ruku 2 kali, maka dia tetap melanjutkan solatnya, maka dia di akhir sujud sahwi setelah salam. Kemudian kondisi kedua, ragu jumlah rakaat solat, akan tetapi dia ada mengetahui mana yang lebih mendekatkan. Dia ragu umpamanya sudah 2 rakaat atau 3 rakaat, akan tetapi dia meyakini, lebih yakin 2 rakaat, maka dia ambil 2 rakaat, kemudian dia sujud sahwi setelah salam. Baiklah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini kondisi-kondisi kita ketika sujud sahwi sebelum salam ataupun setelah salam. Kemudian kita membahas sujud yang ketiga adalah sujud tilawah. Sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan karena sebab membaca atau mendengar ayat-ayat sajadah yang ada dalam Al-Quran. Contohnya umpamanya seseorang membaca ayat suci Al-Quran, dan ketika dia membaca Al-Quran, dia sampai kepada ayat yang menjelaskan tentang sajadah, maka dia disunnahkan untuk sujud tilawah. Ayat sajadah kita sebutkan tadi, ayat sajadah adalah ayat yang ada di dalam Al-Quran dan terdapat tanda mirip sajadah. Itu biasanya kalau Al-Quran yang sudah modern sekarang, itu akan mereka buat tanda sujud di penghujung ayat tersebut. Dalam Al-Quran lain mungkin ada tanda lain yang mirip dengannya seperti sajadah. Tanda tersebut merupakan anjuran untuk melakukan sujud tilawah jika seorang muslim sedang membaca Al-Quran atau mendengar ayat-ayat suci Al-Quran yang di dalamnya terdapat tanda seperti sajadah. Jadi intinya, ketika kita membaca Al-Quran atau ketika kita mendengar orang membaca Al-Quran dan mereka sampai kepada ayat sajadah, maka kita juga disunnahkan untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi para ulama menyebutkan ada 15 ayat sajadah dalam Al-Quran sebagai tanda untuk sujud tilawah. Itu nanti para peserta Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa nanti dibaca di kitab muqarrar. Seperti yang pertama surah Al-A'raf ayat 206, surah Ar-Ra'd ayat 15, surah An-Nahl ayat 49 sampai 50 dan surah-surah yang lain. Ini nanti bagi peserta bisa dibaca di dalam buku muqarrarnya. Intinya sujud tilawah hukumnya sunnah. Sujud tilawah boleh dikerjakan ketika dalam kondisi solat dan boleh dikerjakan di luar solat atau pada saat membaca Al-Quran, dan juga boleh dilakukan bagi wanita yang sedang haid ataupun nifas. Ketika dia membaca Al-Quran umpamanya, maka dibolehkan bagi dia untuk sujud tilawah, karena tidak ada dalil yang sharih, yang jelas, yang sahih juga datang kepada kita yang menjelaskan bahwasanya orang yang haid ataupun nifas dilarang bagi mereka untuk membaca Al-Quran. Akan tetapi perselisihan di kalangan para ulama yang tidak
dibolehkan bagi wanita haid dan nifas hanyalah menyentuh mushaf. Menyentuh mushaf. Walaupun itu sebagian kalangan ulama mengatakan itu dibolehkan. Akan tetapi Allahu a'lam, pendapat yang kuat dalam hal ini tidak dibolehkan bagi orang yang junub, haid dan juga nifas, dan juga orang yang berhadas kecil untuk memegang mushaf. Karena inilah amalan para sahabat seperti Salman Al-Farisi. Beliau memahami makna dari firman Allah Subhanahu wa taala, la yamassuhu illal mutahharun, tidak ada yang boleh memegang mushaf itu kecuali orang yang suci. Walaupun sebagian para ulama mengembalikan ayat ini adalah berbicara tentang para malaikat. Dan al-mutahharun itu malaikat, la yamassuhu maksudnya di sini tidak boleh memegang mushaf yang ada di Lauhil Mahfuz. Akan tetapi pendapat yang kuat dalam hal ini, bagi orang yang hadas kecil, hadas besar, tidak dibolehkan bagi mereka memegang mushaf Al-Quran. Baiklah, sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam sujud sahwi ini tadi kita katakan memiliki kesamaan dengan sujud rukun solat. Dari mana bacaannya? Karena sujud syahwi boleh juga kita baca dengan bacaan sujud dalam rukun solat tadi seperti Subhana Rabbiyal A'la dan juga Subhanallahumma Rabbana wa bihamdik Allahumma gfirli. Kemudian juga boleh sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Jadi intinya adalah kita baca ketika sujud adalah bacaan-bacaan sujud. Ketika kita duduk kita baca bacaan-bacaan duduk di antara dua sujud seperti Rabbighfirli atau Rabbighfirli warhamni ataupun zikir-zikir yang ma'thur yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sujud yang terakhir adalah sujud syukur. Sujud syukur adalah sujud yang dilakukan oleh seorang muslim ketika mendapatkan nikmat atau selamat dari bencana atau terhindar dari musibah. Jadi ini disunnahkan bagi kita ketika mendapat nikmat atau selamat dari musibah, umpamanya dia berangkat bepergian, kemudian dia selamat dari musibah tabrakan umpamanya, kemudian dia bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan al-Imam Abu Daud dalam kitab Sunannya dari Abi Bakrah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana idza ja'ahu amru surur au busyira bihi kharra sajidan syakiran lillah. Artinya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu ketika beliau mendapati hal yang menggembirakan atau dikabarkan berita gembira, beliau tersungkur untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tata cara sujud syukur sama halnya dengan sujud tilawah, yaitu dengan sekali sujud. Kalau sujud tilawah sekali sujud, sedangkan sujud syahwi dua kali sujud. Ketika hendak sujud agar bertakbir, dibolehkan bagi kita bertakbir Allahu Akbar saat sujud. Bacaan yang dibaca adalah seperti bacaan ketika sujud dalam solat. Baiklah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini ada catatan. Yang pertama, disyariatkan untuk sujud ketika solat yang hukumnya wajib dan sunnah kecuali dalam solat jenazah, maka tidak disyariatkan untuk sujud. Jadi seluruh solat disyariatkan sujud kecuali solat jenazah. Memang ketentuan dan tata cara solat jenazah tidak ada sujudnya. Kemudian catatan yang kedua, sujud sahwi setelah salam tidak perlu diawali dengan takbiratul ihram, cukup dengan takbir untuk sujud saja. Karena ada sebagian orang ketika dia sudah
salam dari solat mau sujud sahwi, dia takbiratul ihram dulu, Allahu Akbar, kemudian takbir sekali lagi baru sujud. Itu tidak diajarkan dan tidak ada dasarnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita cukup dengan takbir sujud saja, Allahu Akbar, kemudian takbir lagi duduk, Allahu Akbar, kemudian takbir lagi mau sujud, Allahu Akbar, kemudian salam kembali, Allahu Akbar, kemudian salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Kemudian catatan yang ketiga, ketika sujud tilawah di luar solat, ini kita catat, ketika sujud tilawah di luar solat, hendaknya dalam keadaan suci dan lebih diutamakan sujud mengarah kiblat. Maksudnya, kalau ketika solat jelas dia harus dalam keadaan suci. Ketika sujud tilawah di luar solat, sangat dianjurkan bagi dia untuk bersuci dari hadas kecil dan juga hadas besar, akan tetapi tidak wajib. Jadi kita katakan tadi orang yang haid ataupun nifas boleh bagi mereka untuk sujud tilawah ketika mendengar ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang sujud tadi. Kemudian catatan yang terakhir adalah dalam sujud syukur tidak disyariatkan menghadap kiblat, namun lebih diutamakan menghadap arah kiblat ketika melakukannya. Ketika sujud syukur tidak harus menghadap kiblat. Sedangkan sujud-sujud yang lain itu diharapkan menghadap kiblat, terkhusus sujud sahwi tadi, karena dia dalam posisi solat atau sudah selesai solat tapi berdekatan dengan solat. Baiklah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah yang dapat kita sampaikan pada hari ini. Sebagai rangkuman, tidak kita katakan tadi ada 4 sujud yang disunnahkan, yang dianjurkan juga kepada kita, atau salah satunya dari yang 3 tadi adalah hukumnya wajib. Yang pertama tadi kita katakan sujud rukun dalam solat, ini hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Kemudian sujud sahwi, ini juga wajib bagi orang yang melakukan kekurangan atau ada tambahan atau merasa ragu dalam solat tadi. Kemudian sujud tilawah itu hukumnya sunnah, boleh kita sujud, boleh tidak. Sedangkan sujud syukur juga hukumnya sunnah. Jadi 2 wajib dan 2 sunnah. Sujud sunnah ini adalah pelengkap bagi kita agar kita mendapat pahala yang lebih dari Allah Subhanahu wa taala. Baiklah sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah taala, ini yang dapat saya sampaikan. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa diberkahi dan juga kita dimudahkan dalam menuntut ilmu agama. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka al-jannah وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.